Saya tidak pernah mengatakan ijazah Jokowi asli. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka. Saya sependapat dengan Pak Susno Duaji, sependapat juga dengan Pak Jimli. Dan kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang memutuskan. Polisi nggak boleh menyimpulkan ini asli, gitu. Nggak boleh. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya nggak ditunjukkan, mana? Karena logikanya Tuntutan ini tidak dapat diterima. Karena apa? Karena pembuktian tentang keasliannya mendadak. Oleh sebab itu dipersilakan dulu dibawa ke pengadilan lain untuk pembuktian. oh begitu. Terus ini tuduhannya nggak jelas, tidak dapat diterima. NO. Jasa Jokowi palsu dibuat di pasar Pramuka. Perjalanan panjang Roy Suryo dan kawan-kawan, ya, Roy yang Suryo mempertanyakan ijazah Pak Jokowi itu masuk pada babak baru sekarang ketika 1-2 hari lalu dinyatakan tersangka. Roy bersama teman-temannya 8 orang semuanya jadi tersangka oleh Polda Metro Jaya. Apa tanggapan Pak Ahmad? Ya, sebelum saya masuk ke substansinya, saya juga sekaligus ini mengaitkan nih, klarifikasi. Juga ada di medsos beredar satu pemberitaan yang ditulis oleh repelita.com Oke. yang mengatakan Mahfud nilai ijazah Joko Widodo asli. Roy Suryo dinyatakan tersangka. Lalu judul ada sub komentar orang itu sesudah diangkat menjadi tim reformasi lalu menyatakan ijazah Jokowi asli. Itu hoax. Saya tidak pernah mengatakan ijazah Jokowi asli. Tidak pernah. Dan itu adalah pelintiran dari pernyataan saya jauh sebelum ada masalah soal polisi ini. Tepatnya saya bicara di podcast Terus Terang betul, ini. Pak. Saya ingat, saya nanya Bapak waktu itu. Pada minggu ke-4 Agustus sudah 3 bulan lalu kan, saya bicara begitu. Jadi saya katakan ijazah Jokowi itu tidak usah dicampuri oleh UGM dalam konfliknya. Saya bilang UGM cukup menjelaskan bahwa sebagai universitas dia pada tahun 85 telah mengeluarkan ijazah resmi kepada orang bernama Joko Widodo. Titik. Ya. Tidak usah menjelaskan apakah yang sekarang diributkan di luar itu asli atau tidak. UGM tidak usah ikut-ikut. Bagi UGM itu bilang gini aja, kami sudah mengeluarkan yang asli, yang resmi. Kalau kemudian ada yang memalsukan atau ijazah itu digunakan oleh Jokowi lain, itu bukan urusan UGM, itu urusan pengadilan. Nah sekarang pengadilannya udah berjalan, silakan aja nanti pengadilan yang memutus, kan gitu kan. Nah sekarang terkait Roy Suryo, ya, Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka. Kita tidak tahu persis kan, itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu, atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa? Nah kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji, sependapat juga dengan Pak Jimli, dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu, gitu. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang memutuskan. Polisi itu hanya mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi nggak boleh menyimpulkan ini asli, gitu, nggak boleh. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu senarionya dua menurut saya. Satu, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini, Roy Suryo akan mendesak, ini buktikan dong dulu bahwa itu asli, saya tuduh itu palsu, mana aslinya? Kan gitu. Bisa begitu ya? Nanti. Ya bisa begitu, memang begitu kan? Iya. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena logikanya adalah harusnya gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran nama baik kan? Baru dia pencemaran nama baik kalau ini terbukti palsu. Ini terbalik Pak Mahfud, ini sekarang pencemaran nama baiknya dulu yang diproses. Iya, tapi nanti di dalam kan penasihat hukumnya dan hakimnya harus membalik logika ini. Kalau tidak begitu nanti kacau hukum. Atau begini, pengadilan ini nanti akan memutuskan begini. Dakwaan ini tidak dapat diterima, tuntutan ini tidak dapat diterima. Karena apa? Karena pembuktian tentang keasliannya mendadak. Oleh sebab itu dipersilakan dulu dibawa ke pengadilan lain untuk pembuktian. Oh begitu juga. Bisa kalau begitu. Kalau mau adil begitu dong. Ini untuk kasus ini tuduhannya tidak jelas, tidak dapat diterima. NO istilahnya. Ya. Karena ini pembuktian asli tidaknya tidak ada.
Hanya kata polisi identik, bukan asli gitu. Terus gimana ya? Ya dapat diterima. Kalau mau dibawa ke pengadilan lagi soal ini, buktikan dulu ijazahnya di peradilan lain. Benar asli atau palsu gitu ya? Iya. Dibuktikan di situ. Nah, di situ kalau hukum mau ditegakkan. Kalau saya oleh sebab itu sejak awal udahlah nggak usah ribut-ribut, damai aja lah gitu. Ini kan soal kan delik aduan ya, karena keaduan. Tapi terserah, saya tidak akan mempengaruhi. Tapi logika hukumnya, Gitu ya? saya sudah lama mengatakan gitu. Ya harus ada pengadilan dulu yang memutus bahwa itu asli atau tidak. Ya, makanya orang kaget Pak. Ini belum ketahuan palsu atau tidak, kok sekarang udah diputuskan pencemaran nama baik kan gitu ya? Masalah ijazah ini harus terang dan ini harus disuarakan di seluruh Indonesia. Jadi kriminalisasi seperti ini, kalau kami sebutkan kriminalisasi ya, terkait dengan tadi belum adanya pembuktian. Yang kami soroti juga adalah ketika Polda Metro Jaya katanya mensita ijazahnya Pak Jokowi di Polresta Surakarta, kemudian ada berita bahwa Projo itu ditunjukkan ijazah aslinya. Itu tidak sesuai dengan KUHAP. Itu tidak sesuai. Jadi ini hukum. Ini bukan terus bisa dipermainkan seperti itu. Apalagi tiba-tiba mau menersangkakan para peneliti itu, dan kemudian ada statement juga bahwa kemungkinan akan ditahan. Bagaimana mungkin bisa ditahan? Pasal yang digunakan saja hanya pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Satu, pencemaran nama baik itu tuntutan maksimalnya hanya 1 tahun, tidak perlu ditahan. Yang kedua, masalah fitnah. Fitnah itu harus dibuktikan dulu. Jadi apakah yang diutarakan itu betul atau tidak? Kalau belum ada kejelasan seperti ini, bagaimana fitnah bisa masuk? Tetapi yang seperti disampaikan oleh pengacara-pengacara Jakarta, ini ada pasal-pasal yang diselundupkan, terutama pasal-pasal Undang-Undang ITE, pasal 35 dan lain sebagainya. Pasal 35, mohon maaf, itu adalah pasal dengan ancaman hukuman 8 tahun. Undang-Undang ITE, di situ garis besarnya ya, yang merubah, memodifikasi sebuah dokumen elektronik. Kenapa kok itu bisa dikaitkan dengan pertanyaan Roy Suryo? Apakah ketika seorang Roy Suryo dan kawan-kawan itu mendownload sebuah ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Permana, terus kemudian dilingkari, kemudian dianalisa, itu dianggap sebagai sebuah kejahatan? Jokowi ngomong ke publik, ya, lawyernya juga ngomong ke publik bahwa ijazah aslinya itu udah diserahkan kepada polisi. Tapi ternyata polisi ngakunya dia terima fotokopi. Ini pengakuan dari Polda Metro Jaya. Kami sudah kantongi bukti fotokopi ijazah Jokowi. Masuk tahap penyelidikan coba, ya kan? Ini Polda Metro Jaya mengatakan seperti itu. Jadi gimana dong, ya? Katanya nunjukin asli ke polisi, kok polisi terimanya fotokopi. Udah paham kan? Sekelas polisi saja ditunjukin fotokopi, ya? Wah, yang kayak begini ini, ya, Dajjal respect banget ini. Dajjal itu penipu besar, tetapi saya kira kalah deh dengan yang satu ini. Ya, takutnya menunjukkan ijazah asli sampai pada akhirnya dia menipu semua orang gitu loh. Dan keren ini, ya, Dajjal aja hormat ini. Wah, ini bisa menjadi tenaga ahli bagi Ijazah Jokowi palsu, dibuat di pasar Pramuka. Yang buat adalah Pak Iman. Dan ini dinyatakan oleh keponakannya sendiri yang bernama Kana. Kenapa ini tidak dilanjutkan? Karena polisi takut. Saya cuma sampaikan ini. People power sekarang. Kejar ya. Turn back Jokowi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini benar-benar militer, nggak banyak cakap, eksekusi. Baik. Sebenarnya beneran, Prof ya? Ya, saya tidak pernah beli. Ijazah saya bukan dari Pramuka yang jelas gitu. Tapi bisa cek semuanya dan saya akan terbuka kalau diminta oleh publik. Oke, jadi ijazah itu bukan sesuatu yang gitu ya, bukan Suatu rahasia. aib. Oh, bukan satu rahasia dan bukan aib. Jadi kalau ditanya ijazahnya mana, pasti saya akan tunjukkan. Oke. Gitu. Kapan terakhir ketemu Mbak dulu ya? Neliti dulu. Ijazahnya diteliti kan? Nah, itu yang enggak.
Itu yang enggak. Tapi saya termasuk tahun 2017 itu membela Pak Jokowi ketika tentang ijazah ini. Jadi kalau di Facebook saya sempat di feeding oleh teman-teman beliau bahwa ini loh foto-fotonya Pak Jokowi ketika di UGM. Saya taruh di medsos saya. Itu. Cuma memang sekarang menjadi lebih kontroversi lagi ya. Kalau dulu kan kita, percaya nih foto-foto ini benar-benar di UGM. Cuman persoalannya, kenapa ijazahnya nggak dimuncul-munculin ya? Saya ini kan junior dia di UGM. Jadi kenapa saya bela beliau? Satu, kesederhanaan. Kedua, sama-sama UGM. Spirit the Corps ya? Nah, ada Spirit the Corps tadi kan, sama-sama UGM. Beliau lulus katanya 85, saya lulus 87, 2 tahun. Tapi lama-lama saya mikir, Pak Jokowi kok aneh ya? Lulus 85, dari eksak. Kan eksak itu kehutanan itu kehutanan. Saya ini ilmu sosial. Saya itu lulus 87 itu tercepat di angkatan saya. Oke. Itu pun 5 tahun. Tercepat berarti apa? Nilai saya bagus. Nggak mungkin lah tercepat nilai jelek. Prof kan tadinya mendukung Pak Jokowi. Tapi sekarang karena rezimnya udah berubah atau apa nih? Atau Prof lagi butuh uang tuh gimana, Prof? Loh, saya itu sekarang ini sedang menikmati kehidupan dan juga punya jabatan yang cukup bagus kan. Nggak perlu dengan kekuasaan. Itu justru ingin saya sampaikan. Yang namanya profesor, guru besar itu tujuan semua dosen itu ingin jadi guru besar. Itu jabatan tertinggi dan sudah saya dapatkan hampir 10 tahun ini, itu loh. Pernyataan Prof Mahfud dan Prof Jimli ternyata sama saja ya teman-teman. Kita sudah melihat cuplikan video dan beberapa cuplikan video tadi itu sangat menarik sekali ya. Karena Prof Mahfud ternyata sependapat dengan Prof Jimli ya, bahwa penetapan tersangka Roy Suryo CS ini ya seharusnya ijazah Pak Jokowi ini dibuktikan dulu di pengadilan baru ada penetapan tersangka. Bukan ada penetapan tersangka terlebih dahulu, akan tetapi ijazah Pak Jokowi belum terbukti palsu atau aslinya. Nah, nantinya bagaimana jika ternyata Pak Jokowi ini palsu ya? Akan tetapi Roy Suryo CS sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, apakah ini tidak kriminalisasi terhadap seseorang misalnya gitu ya, terhadap warganya sendiri kalau ijazahnya ternyata terbukti palsu akan tetapi sudah dipidana, sudah ditersangkakan dan nanti sudah berlanjut ke persidangan dan sudah menjalani persidangan. Jangankan kok sampai ke persidangan ya. Ini misalkan ada penahanan 1 hari saja, itu sebenarnya sudah kriminalisasi sebenarnya seperti itu. Nah, makanya menurut Prof Mahfud, Prof Jimli dan beberapa pakar lainnya ya tentunya berharap agar tadinya Polda itu menetapkan seseorang sebagai tersangka, harusnya ijazah Jokowi ini harus dibuktikan dulu asli atau palsunya melalui pengadilan ya. Ada pengadilan sendiri yaitu Tata Usaha Negara atau PTUN ya, harusnya kan seperti itu. Akan tetapi apa yang terjadi teman-teman, ternyata Roy Suryo dan kawan-kawan sudah ditersangkakan terlebih dahulu, akan tetapi ijazahnya atau barang yang dituduhkan palsu, yang katanya Roy Suryo dan kawan-kawan ini dilaporkan karena pencemaran nama baik, karena ijazah Pak Jokowi ini asli tapi dicemarkan nama baiknya, direndahkan serendah-rendahnya ya, kan tapi belum dibuktikan terlebih dahulu asli atau palsunya melalui pengadilan gitu ya teman-teman ya. Hanya polisi saja mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini identik ya, jadi identik ya, kata Pak Mahfud, kata Prof Mahfud MD ya. Polisi ini tidak berwenang untuk menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu, karena polisi ini adalah bukan pengadilan ya, tidak bisa menetapkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap ya bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu atau asli. Memang benar kayak Bareskrim kemarin mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini identik gitu ya. Identik dengan yang mana dulu ya teman-teman ya. Kalau identik dengan yang palsu ya sama saja berarti kan palsu. Akan tetapi untuk ketransparanan ya, untuk menguji ya ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu kan kita tidak tahu dan tidak disebutkan bagaimana cara mengujinya di Bareskrim, cara melalui laboratorium forensik Bareskrim misalnya ya, itu sudah diuji misalnya, tapi tidak dijelaskan dan tidak disebutkan ya teman-teman ya. Dan kabarnya ijazah Pak Jokowi ini sudah disita oleh kepolisian, oleh Polda ya. Akan tetapi kita juga tidak tahu ya penyitaannya itu kapan, karena tidak ada
surat atau tidak ada serah terima, yaitu penyerahan ya ijazah Pak Jokowi ini ya teman-teman ya, gitu ya. Karena harus ada berita acara penyitaan ijazah Pak Jokowi ini harusnya, tapi diminta surat berita penyitaannya tidak diberikan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar ya. Publik pasti bertanya-tanya, atau jangan-jangan ijazah Pak Jokowi ini sebenarnya belum disita oleh polisi misalnya ya. Ini juga bisa muncul dan timbul pernyataan-pernyataan atau pemikiran-pemikiran yang seperti ini oleh masyarakat. Nah, bagaimana komentar kalian dalam semua ini? Silahkan komentar dalam komentar video